Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video ajar dari praktikum biologi molekuler. Karena sudah beberapa kali tidak masuk, kemudian pasti tertinggal dengan beberapa materi, jadi saya buatkan saja video penjelasan. Untuk praktikum biologi molekuler itu ada 7 materi. Yang pertama pembuatan media dan keselamatan kerja, kemudian isolasi DNA, elektroforesis, restriksi, PCR, bioinformatika, transformasi dan cloning gen pada bakteri, dan yang terakhir isolasi protein. Langsung saja, yang pertama ini mengenai pembuatan media dan keselamatan kerja. Kalian pasti sudah sering menemukan istilah media, kemudian juga mengenai keselamatan kerja. Ini pasti dibahas setiap ada praktikum di laboratorium. Mengenai media sendiri, di sini karena kita mengenai biologi molekuler, kalian juga sudah mendapatkan di teori mengenai biologi molekuler. Biologi sendiri adalah suatu pelajaran mengenai makhluk hidup, artinya yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kemudian molekuler pastinya dengan ukuran yang kecil, dalam artian di sini ukurannya sel, karena sel adalah unit terkecil dari kehidupan makhluk hidup. Tujuan praktikum materi yang pertama untuk memberikan pembekalan informasi dasar mengenai prinsip dan prosedur pembuatan media yang dibutuhkan pada kegiatan dasar biologi molekuler. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pembekalan prinsip kerja di laboratorium yang harus dipahami agar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Untuk landasan teorinya tentunya biologi molekuler berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Kemudian bahan-bahan kimia tersebut pasti ada prosedur untuk penggunaannya. Yang pertama kali harus diketahui adalah informasi penting yang tertera pada produk kimia. Di sini ada beberapa faktor penentu reaksi kimia, yaitu konsentrasi, pH, dan suhu. Konsentrasi, pH, dan suhu harus diperhatikan dalam penggunaan bahan kimia, karena ketiganya ini menentukan efektivitas keberhasilan dari kelarutan dan reaksi kimia lainnya. Yang pertama, ini penting sekali untuk mengetahui informasi dasar bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Yang pertama di sini mengenai deskripsi dan nama produk, nomor produk, informasi deskripsi tambahan, rekomendasi penanganan dan penyimpanan, keterangan mengenai bahaya, informasi analisis sampel, ukuran kemasan, nomor lot, piktogram bahaya, informasi tentang bahaya lebih lanjut, nomor CES atau Chemical Abstract Service, rumus kimia dan berat molekul produk, asal unsur negara, informasi MSDS, dan nomor IC-nya. Piktogram bahaya terdiri dari beberapa status yang diwakilkan dengan beberapa simbol. Jadi setiap dari bahan kimia itu ada bentuknya cair, padatan, ataupun powder atau tepung. Itu semuanya pasti memberikan informasi dari bahan-bahan tersebut. Yang pertama di sini ada eksplosif. Di sini ada keterangannya mudah meledak. Artinya kalau dia berkaitan dengan konsentrasi, suhu ataupun pH tertentu, dia akan mudah untuk meledak. Kemudian oxidizing, di sini mudah menyebabkan reaksi oksidatif. Tentunya seperti yang kita ketahui, kalau oksidatif dia berkenaan dengan
terpapar dengan udara bebas, dengan oksigen. Kemudian extremely flammable, ini berkaitan dengan mudah terbakar juga. Kalau yang tadi mudah meledak mungkin menghasilkan suatu gas ataupun dia memang ada bereaksi dan menghasilkan suatu gas. Kemudian kalau yang ini mudah terbakar, bahan-bahan yang mudah tersulut api. Untuk itu harus berhati-hati ketika melakukan pencampuran ataupun reaksi. Kemudian korosif, bersifat korosif, mampu melumpuhkan tangan dan logam-logam tertentu. Bayangkan kalau logam saja bisa dirusak atau mencair, apalagi tubuh manusia. Untuk itu harus berhati-hati. Contohnya asam kuat itu kalau misalnya terkena kulit bisa melepuh atau bahkan bisa merusak kulit atau sampai ke daging. Itu bahaya sekali. Kemudian dangerous for the environment, ini menyebabkan kontaminasi pada lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, biasanya kalau untuk laboratorium itu untuk pembuangan dari bahan sisa ataupun dari sampah-sampah laboratorium itu tidak sembarangan seperti kita membuang sampah pada umumnya. Jadi memang harus dinonaktifkan dulu ataupun bisa disimpan beberapa lama sehingga zat berbahayanya itu bisa menurun kadarnya. Karena di sini bisa merusak lingkungan. Bayangkan kalau kita membuangannya sembarangan, kita membuang melalui wastafel misalnya, itu pasti akan merusak tanah, air, dan kemudian bisa meracuni lingkungan abiotik maupun biotik. Kalau misalnya masuk ke perairan terus ikannya tercemar terus kita makan, nah itu akan mengakibatkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia pada ujungnya. Kemudian harmful, di sini berbahaya bagi kesehatan mulai dari level biasa hingga level yang aktif. Nah, di sini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Misalnya kita terpapar terlalu sering dengan suatu bahan, kemudian terkumpullah di dalam tubuh kita, semakin bertambah semakin hari, misalnya bisa menyebabkan kanker dan sebagainya. Kemudian highly flammable, ini sangat mudah terbakar. Kalau tadi mudah terbakar saja, kalau ini sangat mudah terbakar. Mungkin pada konsentrasi yang sedikit ataupun ada kesalahan pencampuran dari reaksi itu akan mudah sekali dia terbakar. Kalau sudah terbakar itu, kalau kita melihat contohnya bensin gitu, mudah terbakar karena dia mudah sekali untuk menyulut api ketika dia bersinggungan dengan suatu bahan tertentu. Kemudian toksik, tentunya beracun. Ini juga hampir sama dengan berbahaya untuk lingkungan. Beracun ini bisa untuk makhluk hidup, bisa juga untuk lingkungan. Tapi karena kita yang berhadapan ini beracun, bisa melalui pernapasan, bisa melalui apabila tertelan. Jadi untuk penanganannya pasti menggunakan peralatan khusus pula. Kemudian iritan, mengakibatkan iritasi mulai dari level biasa hingga level yang aktif. Nah, ini juga hampir sama tadi dengan korosif, tapi korosif pada tingkat yang lebih tinggi lagi karena itu bisa sampai ke besi dan sebagainya. Kalau iritan ini lebih kepada mungkin jangka waktu untuk timbulnya itu bisa langsung maupun bisa nanti. Apalagi kalau misalnya kita sebagai manusianya atau yang bekerja di labnya itu memang sensitif terhadap bahan-bahan kimia tertentu. Kemudian very toxic, tentunya sangat beracun. Dalam jumlah kecil saja itu bisa mengakibatkan keracunan. Nah, salah satu yang dianjurkan ketika setelah menggunakan bahan-bahan kimia, kemudian bahan kimianya cenderung berbahaya, itu minum susu setelah dari laboratorium. Ya, karena katanya susu dapat menetralkan berbagai racun di dalam tubuh kita karena tidak tahu apakah terhirup
atau terpapar di kulit. Nah, kalau di kulit tentunya kita menggunakan sarung tangan, menggunakan masker untuk pernapasan. Kemudian juga ada berbagai jenis masker, dari masker yang biasa, yang kain, sampai dengan masker yang plastik itu yang bisa menyaring udara beberapa kali. Itu juga perlu diperhatikan untuk digunakan kapan. Nah, di sini bisa dilihat dengan jelas ya, ini pasti ada di kemasan dari bahan kimia tersebut. Nah, kalau misalnya kita menemukan yang seperti ini, misalnya highly flammable, pastinya dia mudah terbakar. Tentunya berhubungan dengan suhu, misalnya dia tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. Kemudian juga apabila suhu penyimpanannya itu salah, bisa jadi dia tersulut api. Kemudian misalnya yang sangat beracun ini, mungkin apabila pada konsentrasi yang sedikit saja, atau misalnya dia dalam bentuk powder ataupun bubuk, itu terselip sedikit saja di jas lab misalnya, itu bisa sangat berbahaya, apalagi sampai kita bawa ke luar laboratorium. Nah, kalau bisa penggunaan untuk peralatan seperti jas lab, masker dan lain sebagainya itu juga agak dibersihkan ketika di dalam. Misalnya kita bisa ditepuk ataupun dikebas, atau apa bahasanya, untuk membersihkan dari berbagai benda atau bahan yang bisa mengikuti kita keluar laboratorium. Nah, kalaupun kita menggunakan bahan yang berbahaya ini dengan lambang-lambang yang seperti ini, hendaknya jangan lupa membersihkan diri setelah keluar dari laboratorium. Kemudian jangan langsung makan misalnya, ataupun mengkonsumsi makanan, minuman dan sebagainya, atau menyentuh bagian-bagian yang sensitif seperti daerah-daerah yang mukosa seperti mata, hidung, telinga, mulut. Itu jangan menyentuh bagian-bagian tersebut karena sangat mudah sekali untuk terpapar. Kemudian lanjut mengenai terminologi dan pembuatan media. Nah, ini mungkin sudah sering juga ditemui pada saat pelajaran kimia. Nah, di sini diulangi lagi karena untuk pembuatan media ini salah satu yang mempengaruhinya adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi adalah jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Jadi pada konsentrasi itu ada zat yang terlarut dan juga ada yang menjadi larutan atau pelarut atau solvent. Konsentrasi dapat dinyatakan dengan satuan kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kualitatif itu biasanya yang dapat kita lihat adalah warnanya. Warna ketika pertama kali dia dibuat dengan beberapa saat tertentu itu bisa dibandingkan, suatu bentuk perbandingan ataupun penilaian kita. Misalnya taraf kualitatif konsentrasi untuk suatu larutan berwarna hijau itu bisa ada beberapa, dari bening sampai dengan sangat hijau dan seterusnya. Jadi ini juga membutuhkan kepekaan ya untuk kita sebagai orang yang bekerja di laboratorium. Jadi kalau bekerja di lab, kira-kira boleh nggak yang buta warna? Bisa nggak ngelihat warna ini hijau, oh hijau semua ini gitu, atau tidak bisa membedakan warna. Jadi warna hijaunya sendiri juga ada gradasinya, tahu mana hijau muda sampai dengan hijau pekat. Kalau misalnya malas gitu, sama aja semuanya warnanya. Nah, bagaimana kemudian bisa mengamati secara kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif tentunya melalui perhitungan, tentunya bisa digambarkan dengan angka. Di sini ada 3, 4. Molalitas, normalitas, dan persentasi. Apa kira-kira itu bedanya? Molalitas itu kedengarannya sama.
Kemudian pengukuran larutan secara kualitatif sering tidak mencukupi dan bersifat subjektif. Itu pula jarang dilakukan. Contohnya pada pengukuran pH, misalnya pH dengan kertas lakmus pada waktu masih belum secanggih sekarang, itu warna itu kan punya definisi atau cara pandang yang berbeda-beda ya. Mungkin menurut teman kita itu warnanya pink, menurut kita itu agak-agak oranye, menurut teman yang lain itu kayaknya terlalu coklat. Jadi sifatnya subjektif, berbeda mata, berbeda pula deskriptif dari warna tersebut. Oleh karena itu pengukuran secara kuantitatif lebih banyak digunakan daripada pengukuran kualitatif, karena kalau dengan angka itu sifatnya pasti. Yang pertama, molaritas. Satuan untuk menyatakan jumlah mol satu zat dalam 1 liter larutan. Jadi di sini yang terlarut adalah dalam bentuk mol, zat, dan yang jadi pelarut itu satuannya liter. Jelas ya? Jadi di sini mol per liter. Ya. Untuk lambangnya molaritas itu M besar. Kemudian untuk rumusnya, karena di sini hilang ya. Di sini tiba-tiba dia menghilang pada saat dibutuhkan. Jadi di sini saya tulis ulang, M sama dengan N per V. M sama dengan N per V. Jadi di sini penjelasannya, M itu tadi molaritas, kemudian N itu mol, ya mol dari sini tadi. Mol itu sendiri GR per MR. Di sini ada penjelasannya, GR itu massa suatu zat dan MR itu massa molekul relatif suatu zat. Ini biasanya pasti ya, MR suatu zat itu biasanya pasti diketahui, misalnya kalau ketemu di soal. Jadi kalau tidak diketahui N-nya berapa, maka kita cari dulu gram per MR. Tapi kalau N-nya diketahui di sini, maka tinggal masukkan ke rumus. Kemudian V di sini sebagai volume larutan. Jadi tinggal dibagi saja N per V. Apa sih fungsinya dari mengetahui molaritas ini? Tentunya kita ingin mengetahui secara detail berapa sih jumlah mol suatu zat. Misalnya kalau kita bikin kopi itu misalnya kita sebut aja lah dia K misalnya. Si kopi ini K ini adalah zat yang terlarut di mana? Di air, misalnya air. Kita menambahkan air 1 liter. Kemudian mol zatnya di sini. Jadi si kopi per air itu dapat kita cari molaritasnya. Molaritas di sini artinya kelarutan dari si kopi itu. Ya, bisa dipahami? Jadi untuk menyatakan jumlah mol, jadi ada berapa mol? Detail sekali di sini, mol per 1 liter larutan. Ya, bayangkan saja kalau kita ingin membuat kopi, itu kita butuh untuk mengetahui berapa sih molnya itu. Kalau untuk mol sendiri itu ada detailnya lagi, tapi daripada pusing, kita cukup sampai di sini saja untuk pembahasan molnya. Jadi anggap saja jumlah mol ini adalah jumlah yang paling kecil yang bisa kita hitung dalam pelarut. Ya, jadi tadi jumlah kopi per 1 liternya itu kira-kira molaritasnya berapa ya. Kemudian molalitas. Kalau molalitas bedanya di sini adalah
100 gram pelarutnya. Jadi sama-sama mol, tetapi pelarutnya berbeda. Di sini 1000 gram. Kalau di sini 1 liter. 1 liter itu berapa gram? Ayo, kira-kira. Beda ya pelarutnya. Kalau molalitas, ini di sini seharusnya molalitas dilambangkan dengan huruf M kecil dan satuannya yaitu mol per liter. Nah, untuk satuannya sama mol per liter di sini. Tapi di sini lambangnya M kecil. Oke, perhatikan di sini rumusnya juga saya tulis kembali. Untuk N-nya di sini sama mol, atau bisa dicari dengan rumus gram per mr kalau diketahui di soal. Kemudian P massa pelarutnya. Di sini kita ketahui ada 1000 gram. Jelas ya, massa pelarutnya diketahui kalau molalitas 1000 gram. Ya. Jelas bedanya di sini adalah pelarutnya. Untuk satuannya sama. Kita lanjut ke normalitas. Kalau normalitas jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Definisi 1 gram ekivalen beragam tergantung kepada jenis reaksi kimia yang dimiliki oleh suatu zat. Ingat, definisi 1 gram itu berbeda-beda untuk setiap reaksi kimia. Normalitas dilambangkan dengan N besar. Kemudian untuk satuannya mol ekivalen per liter atau disingkat mol ek per L. Nah, di sini untuk rumusnya N normalitas sama dengan N kecil dikali A per V. Atau bisa ditulis langsung misalnya N kali A per V di sini ya. Oke, V. Kemudian sama, N itu mol, kemudian A itu ekivalen suatu zat. Jadi ekivalen suatu zat tadi kan 1 gram ekivalen itu kan beda-beda. Kemudian volumenya di sini. Biasanya ini ditentukan di dalam soal, jadi kita tinggal mencari normalitasnya. Kemudian kita lanjut ke ppm dan presentasi dulu. Presentasi adalah bagian dalam 100, sama ya, per 100. Kalau ppm per sejuta. Ya. Kalau ini per 100, ini per sejuta, atau dengan bahasa Inggrisnya ini ppm part per million. Nah, kalau presentasi dan ppm dapat berupa berat per volume atau W ini weight, V ini volume, dan volume per volume. Berat atau volume jika zat terlarut adalah senyawa dalam bentuk bubuk atau pelet, sedangkan pelarutnya merupakan fase cair atau cairan. Volume per volume jika zat terlarut berupa cair yang dilarutkan dalam cair juga. Jadi kalau presentasi yang padat dengan cair itu W per V, kalau cair sama cair V per V, V per V. Nah, volume per volume ini jelas. Kemudian satuan persentase adalah persen, dan ppm ini miligram per kilogram, ini untuk yang padat, atau miligram per liter, ini untuk yang padat ke cair. Kalau ini apa? Sama ya, miligram per kilogram. Ya, bisa di satuan berat. Kemudian di sini untuk satuannya nih 1000 ppm dan sebagainya. Kemudian ini 1 ppm 1 per sejuta dikonversi ke 100% misalnya, berarti dia 0,001%. 1% sama dengan 10.000 ppm. Jadi di sini jelas untuk konversinya. Kemudian pengenceran, pencampuran atau penambahan pelarut
ke dalam suatu larutan. Berarti kita ingin menurunkan konsentrasi. Kalau encer berarti konsentrasinya turun. Dari apa? Dari suatu zat terlarut. Nah, jadi yang ditambahkan adalah pelarut. Misalnya kita bikin kopi yang tadi. Kopi tadi 3 sendok. Airnya 1 gelas. Nah, kita ingin kopinya lebih encer. Kita tambahkan pelarutnya. Kita tambahkan airnya 1 gelas lagi. Atau kita tambahkan kalau tambahkan es batu itu termasuk penambahan zat terlarut atau zat pelarut. Kemudian rumus pengenceran di sini konsentrasi awal, volume awal, konsentrasi air, volume air. Nah, biasanya di sini yang ingin dicari itu misalnya konsentrasi akhirnya berapa dengan penambahan penambahan zat pelarutnya. Nah, biasanya di sini ada yang hilang ya angkanya, jadi bisa dicari. Bisa jadi M1-nya, V1-nya, atau M2 atau bahkan V2. Lanjut ke pH larutan. Ini juga sudah tidak asing lagi pH, power of hydrogen. Larutan adalah indikator jumlah ion H positif, H+. Kisaran satuan pH 1-14. Kemudian untuk tergolong netral itu pH-nya 7. Kemudian di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Kemudian untuk larutan suatu zat umumnya dipengaruhi pH larutan itu sendiri. pH larutan itu sendiri. Ya, jadi tergantung nanti apakah bahan kimianya kita gunakan termasuk asam atau termasuk basa. Nah, bagaimana kalau yang zat terlarut dan pelarutnya sama-sama asam? Apakah akan sama-sama mudah terlarut atau tidak? Ada yang tahu mungkin? Kemudian suhu. Faktor lainnya yang mempengaruhi kelarutan adalah suhu. Tentunya kalian pernah bikin kopi atau teh. Kira-kira yang paling mudah terlarut itu pakai air panas atau air es? Atau ada yang pernah kesel pesan ke kafe misalnya, ternyata gulanya belum larut karena menggunakan air dingin misalnya? Nah, itu mungkin tidak lulus pelajaran kimia ya itu. Jadi untuk melarutkan itu biasanya dengan suhu yang tinggi, karena tingkat kelarutan suatu zat itu juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin panas akan semakin mudah daripada dengan yang suhu rendah. Nah, di laboratorium itu kita bisa dibantu oleh hot plate. Di sini hot itu apa? Panas, plate itu piring. Jadi piring panas. Jadi hot plate itu adalah semacam kompor listrik. Jadi tempat kita meletakkan wadahnya bisa gelas beker atau Elmeyer. Itu kita letakkan, kemudian kita bisa sambil memanaskan suasana larutan. Misalnya kita tadi ingin memanaskan gula misalnya, kita sudah tahu nih gula akan lebih mudah terlarut lebih cepat pada suhu yang tinggi. Jadi kalau kita misalnya bikin minuman pakai air panas itu terkadang tidak perlu diaduk karena dia sudah meleleh sendiri, sudah larut sendiri. Kemudian lanjut ke pengadukan. Ya, di sini apa kira-kira yang diaduk? Tentunya adalah larutannya.
Jadi pengadukan itu akan mempengaruhi zat yang terlarut di dalam suatu pelarut. Kira-kira kalau diaduk akan lebih cepat atau lebih lambat? Tentunya akan lebih cepat. Itulah kenapa kalau kita bikin minuman itu, apalagi minuman yang ada gulanya itu, supaya cepat terlarut dia diaduk. Nah, ada juga yang melakukan penelitian kalau misalnya pengadukan itu, cara mengaduknya juga bisa mempengaruhi tingkat kelarutan. Kira-kira kalian tim ngaduknya ke kiri apa ke kanan atau depan belakang? Katanya kalau ngaduknya setengah, misalnya dari tengah itu lurus ke depan, kemudian seperti huruf D itu katanya lebih cepat terlarutnya. Tapi malas ya, kebiasaan ngaduknya ya putar satu arah. Dan biasanya itu zat yang kita ingin larutkan berkumpul di tengah. Ya, coba diperhatikan kalau misalnya mengaduk gula itu dia berkumpul di tengah itu. Karena kita memutarnya di satu arah yang sama. Nah, kemudian mengenai kelarutan, apakah suatu larutan bisa jenuh? Ayo, bisa tidak? Kira-kira kalau kita dalam 1 liter misalnya kita kasih gula 1 sendok, 2 sendok, terus kita coba 1 kilo, kira-kira apakah masih akan terlarut? Kira-kira apakah tingkat kelarutan dari air itu bisa jenuh? Ya, jadi bisa. Kalau misalnya kita melarutkan gula misalnya di dalam satu air 1 liter misalnya, kita masih bisa melihat gula itu hilang ketika diaduk, ataupun misalnya dengan air panas, atau kalian pernah melihat yang kental sekali gula misalnya, itu misalnya dimasak untuk induk gula misalnya. Kalau untuk minuman manis supaya lebih cepat, itu kafe-kafe biasanya sudah ada, mereka masak gulanya sendiri, jadi tidak perlu ngaduk lagi. Itu satu triknya ya. Kemudian kalau misalnya kita berikan terus-menerus zat pelarutnya, itu juga bisa menyebabkan kejenuhan pada si pelarut. Misalnya dalam hal ini airnya juga bisa jenuh dengan zat pelarut. Nah, kemudian keselamatan kerja di laboratorium ini silahkan dibaca dan ditonton videonya. Di sini pastinya hampir sama ya dengan kerja di laboratorium lainnya. Ya, kemudian silahkan ini dikerjakan soalnya dan dikumpulkan melalui Google Drive. Sebelumnya ditonton dulu ini video ajarnya di sini supaya lebih lengkap lagi, untuk terutama untuk ini ya, untuk keselamatan kerja di laboratorium. Apa saja yang perlu diperhatikan, seperti berpakaian di laboratorium itu bagaimana, apa saja peralatan yang mesti dikenakan, misalnya sarung tangan, kemudian masker, kemudian head cap itu untuk kepala, untuk rambut misalnya, ataupun untuk P3K. Di sini keselamatan kerja ini harus selalu ada ya, P3K. Kemudian ini catatan kedisiplinan. Nah, ini juga mengenai sampah-sampah laboratorium itu, apalagi untuk yang terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya, bagaimana caranya. Nah, kemudian di sini ada informasi produk. Kira-kira ada yang belum tadi? Misalnya ini karsinogenik ini apa, teratogenik ini apa, dan mutagenik ini apa. Mungkin kalian kalau nonton di film-film itu, kalau terkena bahan kimia ataupun ada ledakan, itu jadi superhero ya, bisa masuk MCU, Marvel Cinematic Universe. Tapi itu hanyalah fiktif belaka, jadi jangan coba-coba
misalnya sengaja menumpahkan, itu bukannya jadi Avenger malah jadi beban. Ya, cukup sudah menjadi beban. Jadi diperhatikan ini, one day kalian akan menemukan ini, entah nanti pada saat kalian praktikum ataupun kerja. Tapi sepertinya pada praktikum ini lebih banyak ke teorinya saja ya. Jadi saya bantu dengan penjelasan ini dan juga dengan video yang ada di bawah. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.